Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan pada mata kuliah studi bisnis mengenai materi selanjutnya yaitu sumber daya manusia dan finansial. Ya. Jadi beberapa waktu lalu teman-teman sudah melakukan pengamatan di beberapa topik sebelumnya. Ya, kalau nggak salah teknik dan manajemen. Kali ini kita akan coba lanjutkan di sumber daya manusia dan finansial. Ada beberapa hal yang teman-teman dapat amati dari unit usaha yang sudah teman-teman amati di beberapa waktu lalu dan sudah teman-teman kumpulkan hasil observasinya dari teknik dan manajemen. Saat ini kita akan coba lanjut ke materi berikutnya yaitu di perencanaan sumber daya manusia dan sampai keuangan nanti. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan perencanaan SDM, ya, kemudian analisis pekerjaan, rekrutmen, sampai dengan nanti di keuangan. Ya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama dari perencanaan SDM, ya, perencanaan sumber daya manusia. Jadi di sini, ya, teman-teman secara singkat cari tahu di unit usahanya, ya, berapa tenaga kerja atau istilahnya sumber daya manusia yang dibutuhkan, karena SDM di sini sebagai aset utama usaha. Ya kalau di perusahaan ya jelas ya, tapi kalau di unit usaha mikro juga sama. Ya asetnya SDM juga, entah pemiliknya, entah ada tenaga kerjanya atau tidak. Kalau hanya pemiliknya saja ya sudah termasuk ada perencanaan atau istilahnya ada sumber daya manusia. Nah, di sini yang perlu teman-teman cari di perencanaan sumber daya manusia adalah apakah pemilik usaha, ya, ada rencana untuk menambah sumber daya manusia dalam arti menambah tenaga kerja, ya, atau istilahnya membantu mengoptimalkan unit usaha yang teman-teman pilih. Kalau memang tidak ada, karena memang hanya satu pekerja, yaitu pemiliknya saja, itu bagaimana? Ya tulis saja hasil observasinya, tidak ada perencanaan SDM gitu. Ada, tahun depan akan menambah 2 tenaga kerja, misalkan gitu. Ya berarti ada, dan tulis berapa rencananya gitu. Nah, itu kaitannya dengan perencanaan SDM, sumber daya manusia. Jadi entah pemiliknya saja, entah tidak, misalkan hanya satu orang, ya tetap tetap istilahnya itu dihitung ada sumber daya manusia. Yang perlu teman-teman cari adalah adakah nanti penambahan, rencana penambahan sumber daya manusia, entah di posisi apapun begitu. Ya, itu yang teman-teman cari nanti. Berikutnya, analisis pekerjaan. Jadi apa yang dikerjakan SDM di unit usaha tersebut. Misalkan ada 2 tenaga kerja dan 1 pemilik, berarti 3 orang. Pemilik tugasnya misalkan mengawasi, kemudian istilahnya monitoring ya, kemudian sambil ikut bekerja, membantu begitu kan. Dan 2 tenaga kerja lain, yang satu misalkan di kasir, yang satu di istilahnya apa ya, misalkan toko ya, di menata barang atau packing barang. Jadi punya tugas masing-masing. Nah, itu coba dirinci. Apa tugas mereka? Kalau hanya satu orang gimana? Ya sudah. Kalau hanya satu orang itu mengerjakan apa saja. Kalau ada 5 orang, ya 5 orang itu masing-masing mengerjakan apa saja. Itu mengenai analisis pekerjaan di poin ini. Itu yang nanti dicari tahu. Kalau di perusahaan memang standarnya seperti ini. Tapi di unit usaha teman-teman yang mikro jelas beda. Makanya saya minta seperti tadi, teman-teman cukup cari tahu apa pekerjaan mereka masing-masing. Kalau ada lebih dari 1-2 tenaga kerja. Kalau hanya satu orang, ya sebutkan apa pekerjaan dia. Tugas dia apa sih di unit usaha itu. Ya sebagai pemilik, sebagai kasir, sebagai ini, dan seterusnya. Nah seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, adakah rekrutmen, seleksi, atau orientasi di unit usaha teman-teman? Misalkan unit usaha teman-teman dulu ketika awal untuk membuka usaha melakukan rekrutmen.
Temanya rekrutmen kan berarti buka lowongan toh. Ada syaratnya dan seterusnya. Berarti ada rekrutmen. Ada seleksi tidak? Ya coba dicari tahu. Ada seleksi tidak? Ada rekrutmen kah? Ada seleksi kah? Atau ada orientasi? Rekrutmen berarti perekrutan. Ada perekrutan tidak? Oh ada. Yang daftar misalkan 5, tapi diseleksi hanya 2. Nah berarti yang menyeleksi itu caranya bagaimana? Apakah ada ketentuan khusus? Nah itu coba dicari tahu. Nah, kalau nggak ada hanya satu saja tenaga kerjanya yaitu pemilik, ya sudah. Berarti proses rekrutmen tidak ada atau belum ada begitu. Tulis begitu ya. Belum ada. Tapi kalau memang ada tenaga kerja pasti ada rekrutmennya. Kayak apa prosesnya? Tanyakan. Apakah ada pengumuman atau gimana, atau mungkin hanya langsung ambil begitu dari saudaranya atau gimana, tulis saja. Ya. Kemudian ada seleksi tidak? Tulis. Ada orientasi tidak? Apa itu orientasi? Ya kayak istilahnya pengenalan pekerjaan. Jadi kan nggak mungkin langsung kerja kan, dikenalkan dulu, ini gini caranya dan seterusnya. Ada seperti itu tidak? Nah, cari tahu. Ya, itu untuk proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Berikutnya, produktivitas. Nah, ini teman-teman cari tahu di unit usahanya seberapa produktif SDM di situ. Ya, dalam arti begini, satu unit usaha misalkan usaha roti ya, ada 5 tenaga kerja. Di situ 5 tenaga kerja per hari bisa menghasilkan 1.000 pieces roti, misalnya kayak gitu. Ya. Yang dianggap 1.000 itu apa? Sudah optimal ya, maksimal. Suruh memproduksi karena mungkin buat tantangan ya, misalnya kayak gitu ya. Suruh memproduksi sampai misalkan 1.500 begitu. Kewalahan. Karena apa ya? Memang mampunya hanya 1.000 karena keterbatasan alat, ya, teknologi dan sebagainya, karena masih manual, ya 1.000 itu sudah maksimal bagi mereka gitu. Jadi produktivitasnya sudah tinggi karena tidak dibantu oleh mesin dan lain sebagainya. Tapi beda dengan adanya mesin, satu orang pun bisa karena ada mesinnya ya kan, bisa menghasilkan 1.000, bisa karena ada bantuan mesin. Tapi kalau tidak ada bantuan mesin, masih manual begitu, ya 1.000 itu sudah cukup banyak. Ya, misalkan ini contoh saja begitu. Ya, jadi kita bisa ukur efisiensinya. Misalkan ya, ada mesin 5 orang, kok hanya bisa menghasilkan 2.000, ya rugi. Ada mesin ada harusnya misalkan 4.000, ini hanya menghasilkan 2.000, ya tidak efisien. Nah itu yang teman-teman cari tahu. Nah, seberapa efisien, ya, seberapa produktif mereka. Harusnya bisa dikerjakan satu orang, ini kerjakan 2 orang. Nah, itu enggak, istilahnya enggak efisien. Nah itu cari tahu. Unit usahanya dikerjakan 1 orang Pak, bisa mengerjakan semuanya. Ya efisien memang, tapi apakah mencapai target? Ya kadang kan pemilik juga kelelahan dan lain sebagainya. Nah ini dicek juga. Gitu. Itu untuk produktivitas. Berikutnya, pelatihan dan pengembangan. Apakah unit usaha teman-teman itu melakukan pelatihan dan pengembangan? Dalam arti tenaga kerjanya, yang ada tenaga kerjanya ya, itu diberikan fasilitas untuk pelatihan, mungkin di beberapa momen begitu, disuruh ikut pelatihan apa gitu. Dan kembali, ya mungkin pelatihannya beberapa hari lah, beberapa waktu begitu, kemudian kembali, skillnya bertambah, jadi bisa meningkatkan kinerja juga. Nah, apakah ada kayak gitu? Oh nggak ada, ya sudah, tulis belum ada gitu. Tapi di perusahaan besar pasti ada pelatihan dan pengembangan, ya, training and development di beberapa waktu gitu, di 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, ya untuk meningkatkan skill. Ya. Dan tidak hanya skill juga, jadi attitude juga dilatih. Apakah ada seperti itu? Kalau tidak ada ya tulis belum ada. Berikutnya prestasi kerja. Ya. Diukur dari beberapa hal, ada di sini 6. Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu yang kerja yang ada, nah itu juga dicek. Kualitas mutu, jadi hasil pekerjaannya bagaimana. Keandalan, dapat atau tidak karyawan diandalkan, kemampuan memenuhi atau mengikuti instruksi. Namanya orang yang dapat diandalkan kan berarti
orang itu mampu kan, gitu. Kemudian kerajinan, sikap, dan kehadiran. Nah itu coba dicek. Kalau nggak ada tenaga kerjanya ya cek saja satu orang itu pemilik itu gimana, gitu kan. Bisa juga diukur. Ya. Ini termasuk prestasi kerja. Ya, beberapa hal ini bisa teman-teman pakai. Kemudian kompensasi. Compensation is the total cash and non-cash. Jadi namanya kompensasi itu nggak hanya gaji saja. Jadi ada tambahan-tambahan lain seperti cuti lah, atau libur tambahan lah, atau bonus-bonus lain lah di luar gaji begitu. Itu kompensasi. Apakah ada? Tanyakan. Ya, apakah ada? Itu coba cari tahu. Kalau sendiri, seorang sendiri gimana Pak? Apakah dia memberikan kompensasi ke dirinya sendiri? Ya bisa. Ya kan, nggak mungkin kan dia kerja terus, dia juga pengen berlibur, pengen apa lah. Itu apakah ada? Kalau kasusnya memang tidak ada tenaga kerja. Oke. Dan perencanaan karir. Ya, perencanaan karir. Ada enggak perencanaan karir di unit usaha teman-teman? Apa sih itu perencanaan karir? Jadi perencanaan karir begini, pemilik usaha itu merancang bahwa nanti si X ini akan dijadikan sekretaris, dijadikan manajer, dijadikan pemilik toko, kepala toko, atau naiklah begitu karirnya, berjenjang, diangkat begitu. Apakah ada seperti itu? Awalnya hanya bersih-bersih, kemudian jadi kasir, kemudian dari kasir jadi pengawas dan seterusnya. Apakah ada kayak gitu? Gampangnya seperti itu. Nah, ini kan yang dicari ya, ketika jadi tenaga kerja atau karyawan, kan yang dicari jenjang karirnya kayak apa, kepastian karirnya kayak apa kan begitu. Karir path, discovering a career path. Nah itu ada nggak sih gitu. Ya meskipun usaha teman-teman kecil nggak masalah, siapa tahu ada juga. Ya, tapi sederhana kan, lebih sederhana dari yang bersih-bersih, kemudian naik jadi kasir, kasir jadi pengawas dan seterusnya. Kemudian nanti diangkat jadi kepala cabang misalkan ya, buka cabang lagi tokonya misalkan kayak gitu lah. Apakah ada seperti itu? Nah coba cari tahu. Kemudian berikutnya ada keselamatan kerja. Adakah jaminan keselamatan kerja? Ya anggap saja seperti eh, misalkan buat kue ya, kue atau roti lah begitu, usaha roti begitu, harus ada pengamannya, sarung tangan dan seterusnya, deh alat pengamannya gitu. Biasanya kalau di industri itu K3, ya, keselamatan kerja itu ada standarnya. Apakah ada kayak itu? Sederhana saja. Ya, keselamatan kerja, jaminan keselamatan kerja. Ada enggak? Misalkan diberi sepatu boot, ya dalam arti untuk pekerjaan tertentu ya biar aman, dan ada apa? Pokoknya pelindung lah begitu, sarung tangan dan lain sebagainya. Untuk biar aman kerja dan nyaman juga dan hasilnya optimal kayak gitu. Itu keselamatan kerja ada atau tidak? Kemudian pemberhentian atau pemecatan. Bagaimana caranya? Ya, cara pemecatan atau silahnya, prosedur pemecatan atau pemberhentiannya kayak apa? Apakah ada model kayak SP1, SP2, SP3 atau gimana? Atau yang lain begitu. Nah, coba cari tahu. Kemudian masuk ke keuangan. Tadi SDM ya ada cukup lumayan banyak. Nanti teman-teman cari tahu begitu. Kemudian untuk keuangan, keuangan tidak begitu banyak, tapi kalau bisa disertakan buktinya. Sumbernya dari mana? Ya, sumber dana, ya kebutuhan dana usaha teman-teman itu dari mana? Apakah dari biasanya ya kalau modal saham enggak lah, ya modal saham enggak saya kira. Jadi mungkin kemungkinan di nomor 4 ya, kredit yang diterima bank kalau pinjam bank. Kalau pribadi ya tulis saja sumbernya dari pribadi, tabungan pribadi begitu. Atau pinjam saudara atau pinjam apa, ya sampaikan. Cari tahu kebutuhan dananya berapa jumlahnya dulu awal dan sumbernya dari mana gitu. Kemudian aliran kasnya. Ini contoh, apakah punya cash flow atau pencatatan keuangan mengenai cash flow-nya? Ada enggak? Ini yang standar kayak gini ya. Yang standar seperti ini. Apakah kayak ini atau seperti ini?
atau mungkin masih di buku tulis, masih sederhana begitu, cari tahu. Kalau boleh difoto untuk bukti. Kalau tidak boleh ya istilahnya Anda rekap saja. Ya, apakah seperti ini atau sudah tertata, sudah dia cukup paham cara menghitung laba kotor, harga pokok penjualan dan sebagainya, beban biaya usaha, laba ya untung rugi. Apakah sudah bisa menghitung seperti itu atau masih sederhana? Nah, cari tahu. Kemudian biaya modal itu namanya modal kan tidak hanya uang ya, cost capital tidak hanya uang, tapi ya macam-macam. Jadi biaya modalnya berapa? Contoh modal berupa uangnya 20 juta, tapi ditambah dengan apa rumah, istilahnya ya tempat, mesin dan sebagainya lebih menjadi 50 juta nilainya, anggap saja begitu, atau mungkin lebih. Itu namanya biaya modal. Jadi modal yang berupa uang itu sekian, yang berupa barang sekian, berupa bangunan sekian, mesin dan sebagainya dihitung kemungkinan ada berapa. Itu namanya biaya modal. Kemudian ada istilahnya kepekaan. Apakah pemilik usaha peka dengan kondisi ya, sensitivitas saat ini? Ya, saat ini, contoh misalkan, harga bahan baku naik, tapi pemilik usaha tidak segera menyesuaikan, malah masih bertahan begitu terus. Untungnya tetap dapat, tapi mungkin persentasenya kecil. Ya, apakah seperti itu atau dia memang sangat peka? Ada kenaikan sedikit, dia menyesuaikan. Atau gimana? Nah, itu coba cari tahu tingkat kepekaan dia, sensitivitasnya. Ya, meskipun sensitivitas itu nggak harus kenaikan barang ya, tapi paling tidak kondisi-kondisi di luar sana apakah dia bisa menyesuaikan. Ya, itu namanya kepekaan. Itu saya kira teman-teman beberapa hal kaitannya dengan observasi lanjutan di SDM dan keuangan yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas, nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.